Selamat pagi anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Bertemu lagi dengan Bapak di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk video ini Bapak akan menyampaikan kepada kalian yaitu bab ketiga. Setelah minggu kemarin Bapak sudah memberikan video yaitu bab pertama dan bab kedua, maka kalian sudah menginjak bab ketiga. Bab ketiga tentang mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Nah, sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita berdoa dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Lebih semangat lagi, mari kita pakikan jargon SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK Dharma Bahari luar biasa. Oke anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi. Apa itu Asmaul Husna, kan gitu ya. Jadi sebelum Bapak menjelaskan lebih panjang lagi, pertanyaan yang pertama yaitu apa Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab asma yang artinya nama dan al-husna yang artinya baik. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Diambil dari ayat Al-Quran surat At-Toha ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa lahul asmaul husna. Nah, artinya Allah subhanallah wa ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Nah, selanjutnya ya, dalil tentang asmaul husna ya, terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Ya, artinya katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula kamu merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Nah, terdapat juga di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha waddarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah subhanallah wa ta'ala memiliki asmaul husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, setelah kita mengetahui dalil-dalil Asmaul Husna, maka di dalam bab Asmaul Husna untuk kelas 10, materi yang Bapak berikan tidak semuanya. Jadi Bapak beritahu dulu pada kalian, jumlah Asmaul Husna itu ada 99 nama ya. Jadi ada 99 nama. Semuanya sangat baik artinya ya. Tetapi yang Bapak ajarkan kepada kalian hanya 7. Nah, yang akan Bapak jelaskan kepada kalian hanya 7. Pertama yaitu Al-Karim. Apa artinya Al-Karim? Nah, Al-Karim secara bahasa adalah maha mulia atau maha dermawan atau maha pemurah.
secara istilah yaitu Allah yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Itu ya. Jadi Al-Karim ini sifat Allah atau nama Allah yang berarti maha mulia, maha dermawan dan maha pemurah. Kedermawannya Allah bisa kita lihat dari rezeki yang kita terima setiap hari. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menghirup udara yang gratis ya, itu termasuk sifat Allah dari Al-Karim ya. Rezeki Allah yang diturunkan melalui malaikat Mikail itu juga sifat Allah yaitu Al-Karim ya. Dalil yang membuktikan Allah mempunyai sifat Al-Karim terdapat dalam surat Al-Infitor ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Itu ya. Jadi sudah ada kata Al-Karim di dalam surat Al-Infitor. Oleh karena itu Allah memiliki sifat yang maha mulia, yang maha pemurah. Berikutnya Asmaul Husna yang Bapak ajarkan kepada kalian yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min. Perhatikan apa artinya Al-Mu'min itu. Secara bahasa adalah pembenaran, ketenangan hati, aman ya. Secara istilah yaitu Allah yang maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Nah, ini perhatikan. Jadi kandungan atau maksud dari Al-Mu'min ini Allah yang melindungi kita dari segala bencana. Allah yang memberi rasa aman kita dari rasa ketakutan. Makanya kita kalau lemah, kalau kita lagi diuji oleh Allah, kita membacanya ya dengan bahwa Allah yang maha memberi rasa aman. Bisa kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kita kalau meneladani sifat Al-Mu'min ini, maka kita akan berserah diri kepada Allah. Kita akan tawakal kepada Allah. Itu ya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu juga. Jadi kita itu hanya kepada Allah untuk menyerahkan jiwa raga kita, apapun yang terjadi di dunia ini. Dalil yang dipakai untuk Al-Mu'min itu yaitu dari surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya, Bapak lanjutkan. Untuk yang ketiga yaitu sifat Asmaul Husna Allah Al-Wakil. Nah, pengertian secara bahasa adalah maha mewakili atau memelihara. Secara istilah Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam dunia ataupun di akhirat. Nah, jadi ayat sifat Allah Al-Wakil inilah yang berhubungan dengan sifat tawakal kita. Jadi yang mengurus, yang memelihara kita, yang menjaga kita di dunia ini itu dari siapa lagi? Ya Allah Subhanahu wa taala melalui sifat Al-Wakil ini. Jadi kita tidak perlu terlalu putus asa, kita ketakutan yang berlebihan. Semua itu ada. Setiap kita punya masalah, ya kita berikan kepada Allah masalah itu. Nanti Allah akan
memberi jalan keluar. Ya. Ayat yang berhubungan dengan sifat Al-Wakil terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha memelihara atas segala sesuatu. Jadi artinya ayat ini segala sesuatu itu Allah yang menciptakan, ya, dari yang paling kecil seperti yang paling kecil itu ya kuman, bakteri, itu Allah yang menciptakan, semut, sampai yang paling besar itu Allah, langit, bumi, ya, ini Allah semua. Dan semua yang diciptakan Allah itu disampaikan dalam surat Az-Zumar itu akan dipelihara, gitu ya. Berikutnya sifat Allah yang keempat yaitu Al-Matin. Pengertiannya adalah secara bahasa maha kukuh. Maha kukuh. Secara istilah, Allah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Maha kukuh itu artinya Allah itu maha kokoh, kukuh itu kuat. Jadi Allah itu tidak lemah dan Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun. Ya. Jadi jangan anggap Allah itu ketika menciptakan malaikat, kemudian malaikat itu yang meringankan bebannya Allah. Tidak, kita salah. Tetap walaupun tidak dibantu malaikat, Allah tetap kuat. Karena sudah dikuatkan dari nama Allah yaitu sifat Allah ya, dari Asmaul Husna yaitu Al-Matin, maha kukuh, yang bisa menguasai bumi seisinya, bisa mengendalikan ciptaan-ciptaannya, langit dan bumi, itu Allah sendirian bisa, gitu ya. Jadi bagaimana Allah membuat pertama makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti iblis, malaikat, manusia, itu Allah tidak membutuhkan bantuan siapa-siapa. Nah, itu ya. Jadi Allah itu maha kukuh atau maha kuat. Dalil yang dipakai untuk sifat Al-Matin yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa, Bapak ulangi ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Nah, ini jelas. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah yang memberi rezeki semua makhluk yang ada di bumi ini, dan Allah yang mempunyai kekuatan dalam memberi rezeki ini, tidak ada kekurangan ya. Berapa yang diminta manusia Allah cukupkan. Nah, cuma nanti kan kok Allah maha pemberi rezeki, tapi ada si miskin, ada si kaya, kok beda-beda. Nah, itu sunatullah ya. Tidak semua orang dibuat kaya oleh Allah. Kalau sudah kaya semua, nanti akan tidak seimbang kehidupan ini. Itu sudah iradanya Allah, sudah kuasanya Allah menciptakan seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang untuk sifat Allah yang nomor 4 yaitu Al-Matin. Bapak lanjutkan. Ya, yang kelima yaitu Al-Jami'. Secara bahasa artinya maha mengumpulkan atau maha menghimpun. Secara istilah adalah Allah yang maha mengumpulkan segala sesuatu yang berserak. Yang berserak itu yang ada di mana-mana. Ya. Artinya Al-Jami' ini adalah kalau di dalam kebangkitan setelah kita peristiwa hari kiamat, nanti ada Yaumul Ba'ats ya. Nanti contohnya seperti itu. Setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari pertama umat manusia yaitu dari Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir umat manusia pada jatuhnya hari kiamat. Maka akan dikumpulkan jadi dari jamaah yajma'u, jadi Allah maha mengumpulkan, dikumpulkan di tempat yang namanya padang mahsyar.
Ini manusia yang berserakan dari awal bumi diciptakan ya, yaitu manusianya ya, yang pertama Nabi Adam sampai yang terakhir itu kan sudah berserakan kemana-mana. Yang sudah mati dahulu yaitu akan dihidupkan lagi oleh Allah, dibangkitkan, setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Itulah kekuasaan Allah yang berupa sifatnya yang namanya Al-Jami'. Allah Maha mengumpulkan. Nah, dalil yang dipakai untuk sifat Al-Jami' yaitu surat Al-Imran ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Nah, itu kan yang artinya ayat ini, yang maksudnya adalah Allah mengumpulkan manusia ini pada hari pembalasan, yaitu setelah kita dibangkitkan oleh Allah, setelah bumi isinya hancur dengan peristiwa kiamat, maka manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan, dan di situ akan dihisap sesuai amal perbuatannya sewaktu hidup di dunia. Ya, Bapak lanjutkan. Ya, berikutnya nama Allah atau sifat Allah Asmaul Husna yaitu Al-Adil. Apa artinya? Nah, secara bahasa adalah Maha Adil. Ya. Secara istilah, Allah Maha Adil dan keadilannya bersifat mutlak atau absolut, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Nah, ini artinya Allah itu tidak bisa dibeli, Allah itu tidak bisa disuap. Nah, keadilannya sangat mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Bisa dikuatkan dengan surat At-Tin ayat terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah itu hakim yang paling adil. Jadi kalian kalau melihat manusia kok ada hakim yang bisa disuap, hakim yang keputusannya tidak adil, ya itulah bedanya dengan Allah. Jadi kalau keadilan manusia bisa dipengaruhi, maka keadilan Allah tidak bisa dipengaruhi dan diganggu gugat. Kita sebagai manusia sangat minim pengetahuan kita atau keadilan kita untuk mengukur dengan keadilan Allah. Nah, dalil yang dipakai dalam dalil yang dipakai dalam sifat yang nomor 6 yaitu Al-Adil terdapat di surat Al-An'am ayat 115 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa tammat kalimatu rabbika sidqan adlah. Ulangi, wa tammat kalimatu rabbika sidqan adlah la mubaddila li kalima wa huwas samiul alim. Ya, yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu atau Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ya. Ya, untuk yang terakhir yang Bapak jelaskan pada kalian tentang nama-nama Allah, yaitu Allah mempunyai sifat atau nama Al-Akhir. Apa artinya? Secara bahasa Al-Akhir artinya adalah maha terakhir. Secara istilah, Allah maha terakhir, tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sifat Allah yang ketujuh ini menandakan bahwa ketika bumi dan seisinya ini hancur dengan peristiwa hari kiamat, semua ciptaannya Allah akan mati. Disitulah hanya Allah terakhir yang masih hidup. Nah, itulah maknanya. Jadi hanya Allah saja yang hidup, tidak ada lagi yang hidup. Makanya disebut Allah Maha Terakhir. Ya. Dalil yang dipakai yaitu terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru
wadzahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, itu ya. Setelah Bapak menjelaskan kepada kalian semua tentang pengertian 7 Asmaul Husna, maka berikutnya adalah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menerapkannya? Ya, Bapak jelaskan ya. 1. Al-Karim, maka cara menerapkannya adalah membantu teman dalam kesusahan. Ini bisa saja cara meneladaninya. Jadi membantu teman dalam kesusahan itu berarti kita pemurah, penolong, ya, seperti Allah. Yang kedua, menjamu teman yang datang ke rumah. Jadi kalau ada teman, sahabat, apapun handai tawalan yang main ke rumah kita, ya kita sambut dengan jamuan yang istimewa, jamuan yang menghormati gitu ya. Yang ketiga, menyisihkan uang untuk kota amal ya, membantu ada bencana, ada musibah ya. Kita punya rezeki yang lebih, kita donasikan. Nah, itu termasuk meneladani atau menerapkan sifat Al-Karim. Untuk yang kedua, yaitu menerapkan atau meneladani Al-Mu'min. Contohnya menolong teman yang sedang kesusahan, ya, sama ya. Karena Al-Mu'min artinya jujur dan memberi rasa aman. Yang kedua, menyingkirkan duri dari jalan ya. Jadi ini seperti kita itu melindungi orang supaya tidak kena duri. Ada duri jalan kita ambil, ada kaca yang pecah habis ada mobil tabrakan ya kita singkirkan. Jadi orang supaya tidak kena duri atau kaca itu, kita memberi rasa aman pada mereka ya. Yang selanjutnya yaitu membantu orang tua dan anak-anak menyeberang jalan raya. Sehingga kalian kalau ada di dalam kalian perjalanan atau apa kok melihat orang yang tua menyeberang jalan, kan susah ya, orang tua kan kalau di jalan ramai itu bisa berbahaya. Maka kalian sebagai pemuda, kalian sebagai siswa yang kuat bisa diantarkan dari penyeberangan itu gitu ya. Berikutnya Al-Wakil, apa contohnya? Yaitu menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri itu kalian sudah berusaha sendiri, bahwa aku bisa untuk mendapatkan masa depanku dengan tanganku sendiri. Nah, itu berarti kalian punya sifat Al-Wakil, tawakalnya kepada Allah. Jadi kalian tidak tergantung kepada manusia gitu ya. Dan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itu Al-Wakil. Jadi kalian kerja keras untuk diri sendiri, karena yang memelihara kalian itu Allah, gitu ya. Kerjasamanya dengan orang-orang, yaitu nanti Allah yang akan mengizinkan, menggerakkan hati orang itu membantu kalian kan gitu. Tapi diri kalianlah yang membuat kalian sukses itu, bukan bapak sebagai guru atau orang lain gitu ya. Al-Matin, nah, contohnya yaitu tidak mudah terpengaruh orang lain. Nah, ini Al-Matin, punya pendirian yang kuat ya. Karena orang kalau dia sebagai menganggap aku orangnya kuat tapi gampang dipengaruhi, itu bukan meneladani Al-Matin. Bahasa lainnya pelin-pelan. Nah, ini bukan Al-Matin. Habis ngomong A ganti B, ini bukan Al-Matin ya. Harus Al-Matin, yaitu kokoh, kuat pendirian ya. Contoh lagi yaitu kuat dan sabar menghadapi cobaan. Nah, ini Al-Matin. Jadi kalian dalam musim pandemi ini kita kuat, kita sabar ya, bahwa ini adalah ujian Allah dan kita berharap Allah segera mengentaskan, menghilangkan pandemi ini gitu ya. Kemudian Al-Jami', cara menerapkan atau meladaninya yaitu hidup bermasyarakat, berkumpul dengan orang-orang lain, saling bergaul, saling menghormati. Ini Al-Jami'. Selanjutnya rajin melaksanakan sholat berjamaah, berkumpul. Jamaah itu dari sama dengan jami'. Jadi jamaah ya, berkumpul, datang ke masjid, sholat, kemudian kita bercengkrama, kita ngomongin kebaikan. Nah, itu merupakan contoh menerapkan sifat Al-Jami'. Yang ketiga yaitu mempersatukan orang yang berselisih. Nah,
kalian jadi pendamai, kalian jadi jadi kalian ini ada orang bercerai, ada orang yang berselisih, kamu satukan. Nah, itu meneladani al-jami. Berikutnya al-adil, cara meneladaninya adalah tidak membela orang yang salah. Adil artinya kan meletakkan kebenaran pada tempat yang pas. Nah, jadi yang salah ya disalahkan, yang gitu ya. Jadi ada orang salah jangan dibela, gitu ya. Selanjutnya menjaga diri sendiri dan lingkungan dari kezaliman. Ya, orang yang berbuat zolim itu kalau kamu berani ya kamu lawan, kamu bantu yang lemah, karena itulah sifat al-adil. Jadi kalau ada orang yang dibully, ada orang yang diinjak-injak, ya kamu bela gitu ya, karena ini kan seperti Allah yang membela kaum yang lemah, seperti Allah yang menolong kaum yang lemah. Ya, kita kalau mencontoh sifat al-adil, ya kita ada orang yang dia itu dizolimi, ya harus kita bantu gitu ya, semampu kita gitu ya. Yang terakhir al-akhir, cara meneladaninya adalah selalu melaksanakan perintah Allah. Mengapa? Karena dunia ini akan ada endingnya, dunia ini akan ada cerita akhirnya, apa? Kiamat, gitu ya. Ketika sudah kiamat, maka kita ya harus takut pada peristiwa itu. Kenapa takut? Setelah kiamat kita akan dibalas oleh Allah, yaitu balasan yang baik berupa surga, dan balasan yang buruk, yaitu berupa neraka. Balasan yang menyiksa, yang membuat kita itu nanti akan masuk neraka sangat pedih, sangat menderita gitu ya, karena tersiksa. Maka ya kalian harus menerapkan sifat al-akhir ini dengan cara melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya yaitu meninggalkan dan menjauhi larangan Allah. Takwa, ya. Itulah cara meneladani al-akhir, ya. Itu yang Bapak sampaikan dalam pertemuan Bapak sudah bab ketiga, pertemuan yang ke-6 kali. Jadi kalian harus rajin, harus selalu bersemangat dalam mencari ilmu. Belajar agama Islam itu tidak ada kata usai, terus belajar dan belajar sepanjang hayat. Untuk tugasnya yaitu Bapak sudah mengeser pada kalian ulangan harian. Tokennya adalah Bapak ambil dari sahabat Nabi yang bernama tokennya yaitu Khalid bin Walid. Nah, itu kode tokennya. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita dekat kepada Allah, mari kita bertakwa kepada Allah. Semoga kita masuk surganya Allah. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.